situasi, kalau kita lihat berita di televisi, banyak kejahatan. Tapi dengar, waktu kuasa Allah ada padamu, apapun yang terjadi, kuasa mengcover hidupmu, menjaga hidupmu. Amin. Haleluya. Timbul pertanyaan, bagaimana ya supaya saya juga terima kuasa itu, terima Roh Kudus dulu, bagaimana caranya? Kita buka firman Tuhan, Yohanes pasalnya yang ke-7, saudara. Saya masih dalam pendahuluan. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Demikian firman Allah, air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah Roh, yaitu Roh Kudus, yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Oleh Roh itu, sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kita mau terima kuasa, amin? Tapi Roh itu harus datang dulu. Saudara bisa percaya Bapa, bisa percaya Tuhan Yesus, tapi penama salo Roh Kudus juga kita harus terima. Supaya kenapa? Supaya kuasa itu ada. Bagaimana? Saya juga rindu Tuhan dipenuhi seperti Dia. Saudara, yang saudara harus miliki yang pertama, punya rasa kerinduan, kehausan kepada Tuhan. Orang yang haus, saya kasih contoh, saya tadi cari aqua gelas tidak ada. Pernah saya kasih contoh, saya khotbah di gereja ini. Orang yang haus tidak datang gelas sama Bapak Ipon. Orang yang haus, Bapak Ipon contohnya, Bapak Ipon akan pergi ambil gelas itu dan dia minum. Itu haus. Orang yang haus kepada Tuhan, dia cari Tuhan. Waktu dia punya roh kehausan kepada Tuhan, percaya dia akan penuhi saudara. Waktu dia penuhi kita dengan Roh Kudus, kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara harus tahu, hadirat Tuhan itu haknya Tuhan, dia datang atau tidak. Tapi waktu kuasa Tuhan ada, bisa dilipat gandakan. Artinya begini, waktu kita terima Roh Kudus, kuasa Tuhan ada pada kita. Kita terima kuasa ini ya. Orang yang sakit di rumah kita, waktu kita doakan di dalam nama Yesus, orang itu bisa sakit. Kenapa? Ada kuasa Tuhan. Jadi kuasa Tuhan itu bisa dilipat gandakan. Mengerti saudara? Amin. Haleluya. Seperti Petrus menghadapi orang buta, saudara. Tidak ada emas perak, tapi demi di dalam nama Tuhan Yesus berdirilah. Kuasa Tuhan kita terima saat punya kehausan kepada Tuhan. Kerinduan kepada Tuhan itu harus ada. Kehausan, kelaparan. Saudara tahu Roh Kudus adalah pribadi. Dia bukan pisang goreng yang 1.003 dibeli. Kita boleh makan makanan ya. Kita makan 3 biji, kita makan, itu kita bisa kenyang. Tapi Roh Kudus semakin kita rindukan, dia lebih rindu kepada kita. Amin. Saudara, jujur, setiap malam saya mau roh saya dibangun oleh Tuhan. Karena orang yang mencari Tuhan, rohnya terbangun. Waktu rohnya terbangun di hadirat Tuhan, silakan. Waktu rohnya terbangun di hadirat Tuhan, dia akan kuat menghadapi sesuatu. Amin. Kita buka firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7, demikian firman Allah. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Wow, Tuhan kasih roh yang kuat, saudara. Waktu Roh Kudus turun kepada kita, kuasa itu ada pada kita. Kuasa ini yang membuat kita tidak takut menghadapi sesuatu. Amin.
Kuasa ini yang membuat kita teguh di dalam Tuhan. Kuasa ini yang membuat kita sembuh di hadapan Tuhan. Kuasa ini membuat kita tidak takut dari intimidasi iblis. Saudara, pergerakan iblis itu sangat licik, membuat anak-anak Tuhan mau jatuh di hadapan Tuhan. Apa yang diambil? Damai sejahteranya dulu dia curi, dia bunuh, jiwanya dia bunuh, sehingga apa? Dia jerat, jatuhlah anak-anak Tuhan. Tapi dengar, waktu ada roh kekuatan dalam hidupmu, engkau tidak akan takut. Amin. Oleh karena itu, punya kehausan kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan. Kita harus tahu, ini gambar-gambar Roh Kudus, saudara. Roh Kudus pribadi yang perlu dirindukan. Amin. Roh ini harus melekat. Ada firman mengatakan 1 Korintus, siapa yang mengikatkan dirinya sama Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kita buka, mari kita baca dulu. Satu Korintus 6 ayatnya yang ke-17, demikian firman Tuhan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Haleluya. Artinya begini, saudara, bukan Ibu Selmi datang ke gereja, ambil ikat, kok ikat dulu diri. Bukan begitu. Ikatkan diri artinya begini, dekat sama Tuhan. Dalam pujian penyembahan, di dalam doa, dalam firman Tuhan, saat kita mengingatkan diri sama Tuhan, kita satu roh dengan Tuhan. Saudara, roh kita ini kecil, rohnya besar. Dan waktu roh kita dengan roh Tuhan menyatu, roh kita jadi besar, sehingga kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Rohmu harus kuat di dalam Tuhan. Kalau kita lihat dunia sekarang sangat menyakitkan, saudara. Di mana-mana ada kejahatan, dalam keluarga, di lingkungan kita. Tapi dengar, waktu engkau punya roh yang kuat di hadapan Tuhan, engkau kata, Tuhan, saya tidak takut. Saya punya roh kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Yang kedua, bagaimana supaya Tuhan penuhi hidup kita? Kita baca Yohanes tadi, Yohanes pasal 7, saudara. Yohanes pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-38. Yang pertama, punya haus, lapar, rindu kepada Tuhan. Yang kedua, ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yang kedua, saudara, waktu engkau datang kepada Tuhan harus percaya, Tuhan penuhi saya. Amin. Percaya kepada Tuhan. Saudara, kepenuhan Tuhan bukan 1 kali 1 tahun, tetapi setiap saat. Roh harus dibangun. Kenapa? Waktu roh dibangun kepada Tuhan, menyala-nyala seperti firman Tuhan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh harus menyala, kerajinan tidak boleh kendor mencari Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, Tuhan kasih kita waktu 7 hari. Kita hanya mencari Tuhan hari Minggu. Sebenarnya itu tidak cukup, saudara. Kenapa? Sungguh luar biasa Tuhan kasih kita waktu. Hari Senin kita boleh mencari Tuhan dengan kita berdoa di kamar. Amin. Hari Selasa kita mencari Tuhan dengan berdoa di kamar. Semakin kita dekat kepada Tuhan, kata firman Tuhan, Dia semakin dekat kepada kita. Haleluya. Haleluya, saudara. Haleluya, saudara. Kuasa Allah akan dicurahkan di tempat ini. Saya tidak tahu kenapa Tuhan gerakan saya bawakan ini. Hanya saya tangkap di dalam roh bahwa umat-umatku perlu kuasaku. Kuasa menghadapi pekerjaan, kuasa menghadapi keluarga, kuasa menghadapi lingkungan. Waktu ada kuasa Tuhan dalam kita,
kita dapat mengendalikan di mana kita berada. Artinya begini, ada sesuatu otoritas yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk kita kendalikan itu. Seperti bagaimana saudara? Mungkin di pekerjaan kita ada orang yang mempengaruhi kita. Hei, contohnya ya, kamu lihat orang itu, mari bersama-sama kita turunkan derajatnya. Tapi waktu kita tampil sebagai anak Tuhan, tidak. Saya mau jadi berkat, saya mau tidak ikut-ikutan dalam kejahatan. Ada otoritas kuasa Tuhan ada pada kita. Amin. Waktu kuasa Tuhan ada pada kita saudara, kita beda dari yang lain. Sama kita, tapi ada suatu beda di lain di dalam kita. Apa? Kita bisa mengendalikan karena Tuhan ada dalam kita. Amin. Saya mau bersaksi saudara, kuasa Tuhan nyata dalam saya melahirkan anak kedua. Saya waktu melahirkan Blessy, pas hari ulang tahun kakaknya, tanggal 26 November. Sementara papinya acara dibuat dekorasi, saya jam 7 mengalami pembukaan saudara. Ada darah. Di situ saya sudah pembukaan 8. Saya berpikir, Tuhan bagaimana caranya ya, anak saya ulang tahun saya melahirkan. Tapi saya tahu berarti kuasa Tuhan dinyatakan ini. Tidak lama jam 10 saya sudah pembukaan 10 saudara. Sudah dekat sekali adiknya lahir. Tidak sampai 30 menit, hanya 25 menit lebih saya melahirkan, puji Tuhan normal. Hari itu saya masih melihat mens, tiup lilin. Puji Tuhan saya kuat, masih bisa merayakan bersama-sama. Sebenarnya tidak boleh karena pas melahirkan pasca nifas ya. Dan di situ ada kekuatan Tuhan yang mengalir. Sampai orang yang datang, wah ini mujizat Tuhan. Kok bisa lahir di pas ulang tahun kakaknya? Inilah mujizat Tuhan. Saudara, hari kedua, maaf saya mengalami nifas seperti biasa ya. Saya habis melahirkan, maaf darah keluar. Hari ketiga saudara, hari Minggu, malamnya kok saya rasa lain saudara di jalan lahir anak saya. Ternyata saya mengalami, saya diperiksa, ada sesuatu hal yang keluar saudara dari rahim saya. Saya dibawa di rumah sakit diperiksa. Ternyata kantong jalan rahim saya ada robek saudara, 5 dan 5 cm. Dokter mengatakan, wah ini pertama kali pasien menghadapi hal demikian, kok bisa? Saya katakan saya tidak tahu. Habis itu saya diperiksa saudara. Saya diperiksa dan dokter ini mengatakan, ibu, mujizat Tuhan. Dia sendiri katakan saudara, mujizat Tuhan terjadi. Ibu mengalami ini, ibu yang pertama tidak pendarahan. Yang kedua, jiwa ibu tidak melayang. Yang ketiga, ibu baik-baik saja. Saya katakan Tuhan Yesusku berkuasa. Amin. Saudara, saya diletakkan di ruangan inap. Saya, maaf, dokter itu mengatakan saya menangis karena kenapa? Kuasa Tuhan itu nyata waktu kita cari Tuhan. Ibu dokter ini mengatakan, seorang muslim, hanya satu bunda bidan saya yang mendampingi saya. Ibu dokter ini mengatakan, ibu ini sedikit sakit karena dalam sekali robekan 5 cm harus tahan ya ibu. Saya katakan, Tuhan saya tidak mau sakit 2 kali. Melahirkan sudah sakit. Tuhan bisikan kepada saya, hambaku, nyanyikanlah pujian Tuhan Yesus baik. Sementara dikerjakan saudara, saya katakan Tuhan Yesus baik-baik buat saya. Tidak ada sekecil pun sakit saudara. Kuasa Tuhan nyata. Dokter bilang, wow mujizat Tuhan. Tuhanku hebat dok. Saya bilang begitu. Luar biasa. Di situ saya menjadi, puji Tuhan, saya jadi saksi saudara. Saya buktikan bahwa betul waktu ada kuasa Tuhan dalam hidup kita, itu yang memerdekakan kita. Tepuk tangan untuk Tuhan.
Makanya saya namakan dia blessing, berkat dari Tuhan. Karena sungguh apa yang saya alami itu semua karena kuasa Tuhan, bukan karena kehebatan saya. Saudara, waktu kita mengandalkan kuasa Tuhan, kita tidak tahu selangkah apakah itu kematian, celaka. Tapi waktu kita mengandalkan Tuhan, Tuhan, saya cari Engkau, kuasa itu yang menjaga hidup kita. Amin. Haleluya. Kita buka Efesus, saudara. Efesus pasal 8. Maaf, Efesus 6 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama jemaat Tuhan. Saya mengajak Efesus 6 ayat 10. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kuasa Tuhan ada dalam kita, membuat kita kuat menang di hadapan Tuhan, menghadapi apapun. Haleluya. Kami hamba-hamba Tuhan ada pergumulan, tapi kami hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Waktu kami semakin tunduk, kami percaya kuasa Tuhan itu selalu mengalir dalam hidup kami, sehingga kami masih kuat melayani Tuhan. Jemaat pun demikian. Mari kita terima kuasa itu. Tapi yang pertama, terima Roh Kudus, baru terima kuasa itu. Amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Semangat.